Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Pendeta Anang Sumanto dari GKMI Yogyakarta Cabang Pundong dengan tema Bergantung kepada Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat 13. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Terpuji nama Tuhan yang maha baik, Kau yang menolong kami untuk memiliki persekutuan dengan Engkau, dan biarkanlah kami memiliki ketenangan di dalam nama-Mu. Sebab apa yang kami lakukan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami mengalami kelegaan di dalam Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, Rema malam hari ini bertema Bergantung pada Tuhan. Pembacaan pada malam hari ini dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, posisi hidup manusia sering digambarkan seperti roda yang berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Di atas memiliki arti bahwa hidup ini sedang sehat, kelimpahan, kemakmuran, sukacita, semangat, dan kondisinya sedang baik-baik saja. Sedangkan di bawah memiliki arti hidup yang sedang susah, menderita, kekurangan, sedang sakit, atau sedang menghadapi permasalahan-permasalahan lainnya. Acap kali kita bila diperhadapkan pada dua posisi hidup seperti ini, maka kita dapat mengambil sebuah keputusan yang positif atau bahkan yang negatif. Yang pertama sahabat Petra, yaitu keputusan yang positif dapat diambil bila kita itu sedang berada di atas. Maka kita tidaklah sombong, dan bila kita sedang berada di bawah atau terpuruk, kita juga tidak menyerah dan kita tetap setia. Yang kedua, keputusan yang negatif dapat juga kita ambil. Pada saat posisi di atas, kita bisa berlaku sombong. Bila posisi di bawah, maka terkadang kita tidak memiliki kemampuan untuk mengelola emosi atau hati. Kita dapat stres, dan ini dapat mempengaruhi hidup yang tidak teratur, serta dapat berdampak pada kehidupan yang hancur. Dalam diri kita bisa muncul keirian, kita melakukan kemabukan, pesta pora, kejahatan, dan lain sebagainya. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, dari sini kita dapat belajar dari tokoh penulis Filipi 4 ayat 13 yang telah kita baca tadi. Penulisnya yaitu Paulus. Sekali lagi, Paulus berkata dalam penulisan ini, dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sahabat Petra, Paulus waktu itu sedang dalam penjara, menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi.
Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kondisi Paulus di penjara? Kalau seseorang berada di penjara, enak atau tidak? Kecukupan atau kelimpahan? Tentunya bagi kita semuanya tidak ada yang menyenangkan. Terlebih tidak ada seorang pun yang mau dipenjara, karena penjara adalah sebuah tempat hukuman. Nah, perlu kita lihat mengapa ini Paulus dipenjara. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, Paulus dipenjara karena dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Di Filipi 1 ayat 13, ia berkata, "Belengguku karena Kristus telah nyata di seluruh istana dan di semua orang lain." Jadi, penjara itu bukan karena kesalahan kriminal, melainkan karena kesetiaannya kepada Injil. Di penjara Paulus berkata, segala perkara atau segala hal, semua yang menyangkut tentang hidupnya, semua keadaan hidupnya, baik kekurangan, kelimpahan, penderitaan, sukacita, dapat kutanggung di dalam Dia. Dia di sini adalah Yesus Kristus. Paulus dapat mampu atau kuat atau sanggup bertahan melewati semuanya itu karena di dalam Dia yang menguatkan aku. Hal ini menunjuk pada Kristus yang memberi daya, dan kemampuan itu bisa terjadi karena bukan kekuatan dari diri sendiri. Ayat ini bukan tentang aku bisa melakukan apapun yang aku mau, tetapi tentang kesanggupan bertahan dan tetap setia dalam segala situasi karena kekuatan Kristus. Paulus menekankan ketergantungan penuh kepada Kristus sebagai sumber daya hidupnya. Intinya, sahabat Petra yang kasih Tuhan, bahwa Paulus mengalami kepuasan rohani yang tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi pada Kristus di dalam hati. Sekalipun berada dalam penjara, Kristus tetap berkarya, memberi kekuatan kepada Paulus, karena Paulus setia kepada Yesus Kristus. Berita Injil adalah sukacitanya. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, bila kita sedang tidak baik-baik saja keadaan kita, minta Kristus memberi kekuatan kepada kita. Kita juga perlu bersyukur kepadanya, sebab apa yang kita alami hari ini tidaklah sesulit yang Paulus alami, atau kita juga belum sampai mencucurkan darah seperti Kristus. Ingatlah apa yang telah kita lakukan untuk Kristus adalah kepuasan jiwa atau ketenangan jiwa. Sebab apa yang telah kita lakukan adalah panggilan untuk berbuat baik yang mengarah kepada kesempurnaan Kristus. Oleh sebab itu, sahabat Petra, selamat bersaksi demi Injil Kristus Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Malam hari ini kita tidur dengan semangat yang baru, sekalipun kita sebentar lagi membaringkan diri, namun di dalam hati ada ketenangan jiwa, dan besok mengambil kesempatan untuk bersaksi hidup yang semakin sempurna atau disempurnakan seturut dengan
karyanya, seturut dengan kasih-Nya, seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan, meminta kekuatannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena Tuhan memanggil kami menjadi anak-anak-Mu untuk Tuhan proses dalam keadaan apapun, untuk kami terus bergantung kepada Engkau, sebab bergantung kepada Tuhan adalah satu-satunya jalan kami memperoleh kekuatan. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan itu adalah janji-Mu Tuhan, itu adalah sabda-Mu, itu adalah rema-Mu, itu adalah firman-Mu, menguatkan kami yang bergantung kepada Engkau. Terpuji nama Kristus. Kami mengimani dan mengharapkan dan ada pengharapan di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu. Amin.